Dan Aziz Zanuar selaku pembela kuasa hukum dari Habib Rizik Syihab untuk supaya Indonesia itu damai, Indonesia sejahtera, Indonesia berkah, Indonesia sukses, sejahtera, maka syaratnya satu, dimulai dengan menghalau kebohongan dari celah-celah bibir para pemimpin sejak dari pusat hingga daerah. Kalau sudah jujur, maka itulah Indonesia bakal sejahtera, bakal damai, sejahtera, dan penuh barokah. Muhammad Hatta pernah berkata, orang yang kurang ilmu, mudah kita menghadapi orang yang kurang ilmu, yaitu dengan cara menambah ilmu orang itu. Tetapi kata Muhammad Hatta, wakil presiden waktu itu, yang mundur sebagai wakil presiden tahun 56, 1 Desember, dengan presidennya Soekarno, Hatta mengatakan, kalau orang kurang jujur, yang suka berbohong, maka payah kita menghadapi orang yang kurang jujur itu dibanding orang yang kurang berilmu. Muhammad Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya ingin mengulas kebohongan, pesan kebohongan yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab dari balik penjara di awal Lebaran ya. Menurut Aziz Januar itu mengutip Habib Rizik bahwa Indonesia adalah sekarang sedang darurat kebohongan. Banyak pejabat ya, dari pusat sampai daerah bohong tiap hari, bohong setinggi langit, dan bohong inilah yang harus dijadikan common enemy, musuh bersama. Ini satu-satunya pesan yang tegas ya dari seorang tokoh bangsa, Habib Rizik, dan berhasil merangkum ya atau memeras masalah Indonesia adalah soal kepribadian terbelah dari para pemimpin, ucapan dan perbuatan tidak sama, dan bahasa yang sangat tegas oleh Habib Rizik disebut sebagai bohong. Itu kebohongan itu dicontohkan dari atas, dari pusat sampai daerah. Dan ini yang menjadi kecemasan kita bersama, bahwa bangsa yang narasinya adalah kebohongan, itu pasti rakyat itu sengsara. Itu dibohongi oleh para pemimpinnya. Pemimpinnya punya agenda sendiri dengan kelompok-kelompok kepentingannya, kelompok-kelompok politik dan bisnisnya, dan akan menjual narasi-narasi kebohongan di hadapan publiknya. Dan akibat dari kebohongan-kebohongan itu, maka rakyat akan mengatakan pemimpin saya berbohong, janji tinggal janji gitu ya. Sementara pemimpin merasa tidak apa-apa membohongi rakyat karena tidak ada efeknya apa-apa bagi kedudukan politik mereka, dan tidak terganggu kemantapan bisnis mereka dengan kebohongan-kebohongan yang diproduksi hampir tiap hari, baik oleh orang-orang yang katanya di pusat maupun yang di daerah. Jadi persoalan yang sangat signifikan, yang sangat mengerikan sekarang itu memang persoalan akhlak ya. Korupsi yang menggila, korupsi yang tidak terkendali, itu semuanya berawal dari kebohongan ya. Ketamakan-ketamakan yang menjadi tujuan hidup para pejabat itu, para tokoh-tokoh itu, baik pusat sampai daerah, yang sekarang berorientasi berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya dengan kekuasaan yang ada di tangan, dengan fasilitas yang mereka punyai. Itu semuanya bisa terjadi meskipun dikontrol oleh civil society. Mereka bisa mengelabuhi banyak orang dengan kebohongan-kebohongan yang mereka produksi melalui media massa yang mereka kuasai.
Inilah satu pesan yang sebenarnya selalu diingatkan oleh Islam ya. Islam memunculkan lapisan pemimpin itu basisnya adalah kejujuran. Bahkan Rasulullah sendiri sebelum menjadi Rasul sudah dikenal ya, sudah diberikan cap oleh masyarakat di sekitarnya sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, dan ucapannya itu dan perbuatannya itu tidak bisa dipersoalkan, karena ucapan Rasulullah atau ucapan Nabi Muhammad sejak umur 35 tahun waktu itu bisa dipercaya. Kepercayaan yang disematkan oleh masyarakatnya terhadap Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul itulah yang akan mengubah bangsa itu, mengubah bangsa Arab itu menjadi bangsa yang berperadaban, karena basisnya adalah siddiq, kejujuran dari pemimpinnya yang dimulai oleh Nabi Muhammad. Dan kemudian muncul lagi kader dari Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, masih gelar yang luar biasa, As-Siddiq ya. Dan sementara Musailamah Al-Kadzab, nabi yang palsu itu, justru menjadi kontras bagi kepemimpinan Islam dalam bernegara, dalam mengelola civil society. Justru yang Musailamah Al-Kadzab itu dipotong kebohongan mereka, nabi-nabi palsu. Tetapi nabi-nabi palsu, pemimpin-pemimpin palsu yang narasinya kebohongan di negeri ini, itu justru percaya. Dan orang-orang yang mengingatkan nabi-nabi palsu, pemimpin-pemimpin palsu, pemimpin-pemimpin yang penuh kebohongan, justru dipenjara. Pengkritik-pengkritik itu justru dibenamkan, dihalau dan dibenamkan ke penjara. Inilah negeri kita. Oleh karena itu kita bisa mengerti apabila Habib Rizik dari balik penjara mengatakan dalam pesan Lebaran dalam sholat Idul Fitri di penjara, dan dia menjadi imam khutbah Idul Fitri dan imam sholat Idul Fitri, itu mengeluarkan atau menyampaikan pesan kepada dunia pentingnya kejujuran, kebenaran dan keadilan, dan musuh bersama adalah, atau common enemy adalah kebohongan. Dan kita sekarang berada dalam darurat kebohongan. Bersabarlah wahai rakyat terhadap pemimpin dari pusat hingga daerah yang penuh dengan kebohongan, mulutnya penuh dengan kebohongan sehingga tidak bisa terbuka lagi untuk bicara apa itu keadilan, apa itu kebenaran, apa itu kejujuran, karena rakyat sudah mencap dan tidak akan percaya terhadap pemimpin yang bohong dari hari ke hari, dari pusat hingga daerah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta fasbir sabran jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Aziz Zanwar selaku pembela kuasa hukum dari Habib Rizik Syihab, untuk supaya Indonesia itu damai, Indonesia sejahtera, Indonesia berkah, Indonesia sukses, sejahtera, maka syaratnya satu, dimulai dengan menghalau kebohongan dari celah-celah bibir para pemimpin sejak dari pusat hingga daerah. Kalau sudah jujur, maka itulah Indonesia bakal sejahtera, bakal damai, sejahtera, dan penuh barokah. Muhammad Hatta pernah berkata, orang yang kurang ilmu, mudah kita menghadapi orang yang kurang ilmu, yaitu dengan cara menambah ilmu orang itu. Tetapi kata Muhammad Hatta, wakil presiden waktu itu, yang mundur sebagai wakil presiden tahun 56, 1 Desember, dengan presidennya Soekarno, Hatta mengatakan, kalau orang kurang jujur, yang suka berbohong, maka payah kita menghadapi orang yang kurang jujur itu
dibanding orang yang kurang berilmu. Muhammad Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, berada di tanah wakaf Haji Prama Arta dari Bogor untuk dibangun Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolalis seluas 120 meter, dan alhamdulillah dimulai pada tanggal 2 Agustus 2021, berhenti pada hari ke-118. Pertama, sudah ada 12 tiang ditanam setinggi 4 meter, dan cakar ayam itu setinggi dalam 4 meter, 1 meter ya. Itu yang pertama ya. Yang pertama, tiang yang kedua setinggi 4 meter untuk masjid 2 lantai. Kemudian ini ketiga, dan ini keempat, kelima, kemudian 6, 7, 8, kemudian 9, 10, 11, 12, 4 yang lagi yang belum dicor, terhenti sebelum puasa. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan sebuah istana atau sebuah rumah di surga. Silakan jika ingin membantu pembangunan Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolalis senilai 1 miliar untuk 2 lantai, sekaligus pembebasan tanah di sebelahnya 300 meter. Mana, Mak? Pinjam duit apa, Dek? Pinjam duit Pak Narto. 10.000. Kagak bawa duit saya. Enggak punya beras. Pinjam hari 10.000, Kagak bawa duit. Nggak bawa duit. Ya. Bohong baik. Ini bawa ginian nih, bawa gambar. Rasulullah SAW bersabda, man bana lillah, man bana masjidan lillah. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah pasti membangunkan sebuah istana atau sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat.